Selamat pagi teman-teman, sahabat Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selalu sehat ya. Demikian saya senantiasa mendoakan agar Anda dan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, kali ini saya akan berkisah tentang seorang menteri ya. Seorang menteri yang sempat menjadi menteri pada saat Orde Lama, dan juga ketika Orde Baru berdiri, beliau juga oleh Presiden Soeharto juga dipercaya menduduki sebagai menteri juga. Dan menteri ini memang sosok yang sangat sederhana, meskipun beliau mempunyai karya-karya besar sebagai sumbangsih terhadap negeri dan bangsa kita, namun kehidupannya sangat sederhana. Siapakah dia? Mari kita lanjutkan kisah tentang menteri kita ini. Selamat mengikuti. Siapa yang tidak pernah melihat gambar ataupun secara langsung gedung MPR DPR RI yang konon atapnya seperti kura-kura itu atau kubah kura-kura? Atau siapa yang tidak mengenal dengan jembatan Semanggi? Walaupun hanya lewat gambar, namun keberadaan jembatan Semanggi yang ada di ibu kota kita adalah merupakan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya tentu saja warga DKI Jaya. Ada lagi sebuah karya besar yang sangat fenomenal, ialah adanya Bendungan Jatiluhur atau Waduk Jatiluhur yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini sebuah waduk atau bendungan yang sangat besar, yang tentunya merupakan suatu karya yang sangat bermanfaat, khususnya bagi bidang pertanian, kelistrikan, dan pariwisata. Ternyata waduk yang menyerupai seperti karya Bendungan Jatiluhur ini ternyata ada pula di Jawa Timur, yakni yang dikenal sebagai Bendungan Karangkates, yaitu tepatnya ada di seputaran Kota Malang. Nah, yang ini tidak kalah fenomenal juga, yakni adanya Jembatan Ampera di Kota Palembang, yaitu yang menjadi penghubung antara dua tepian Kali Musi di Sumatera Selatan. Nah, saudara-saudaraku, semua karya besar yang sangat fenomenal itu ternyata tidak lepas dari tangan dingin seorang sarjana lulusan Institut Teknologi Bandung, ialah Insinyur Sutami. Tepatnya adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Sutami. Insinyur Sutami lulus dari Institut Teknologi Bandung pada sekitar tahun 1955, yang kemudian beliau mendarma baktikan juga sebagai dosen di alma mater tempat dia meluluskan, yaitu di Institut Teknologi Bandung. Pak Tami, demikian panggilannya, sekitar 10 tahun mengabdikan diri sebagai seorang dosen di ITB, sebelum akhirnya Insinyur Sutami telah diangkat sebagai seorang menteri dalam Kabinet Dwikora pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Pada awalnya, Pak Tami dipercaya oleh Bung Karno menjabat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan kepada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum. Namun seiring berjalannya waktu, ketika terbentuk Kabinet Dwikora kedua, Insinyur Sutami telah dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yaitu tepatnya pada tahun 1966. Seiring berjalannya waktu, yaitu ketika pemerintahan berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, Insinyur Sutami juga masih dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum, yaitu berturut-turut pada Kabinet Pembangunan ke-1 dan Kabinet Pembangunan ke-2, tepatnya sampai pada tahun 1978. Nah, saat-saat beliau menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum di era Orde Baru itulah banyak sekali proyek besar yang fenomenal yang tidak bisa lepas dari tangan dingin dari keahlian seorang Insinyur Sutami. Lantas, apa saja proyek nasional yang fenomenal yang pernah ditelurkan dari seorang Insinyur Sutami sebagai putra kebanggaan Republik ini? Mari saudara, kita telusuri satu demi satu apa saja yang menjadi karya besar dari Menteri Pekerjaan Umum di era Orde Baru ini. Yang pertama tentu saja adalah kubah kura-kura yang memayungi gedung MPR DPR RI, sebagaimana yang kita lihat melalui layar televisi atau gambar pada video ini. Pada awalnya, gedung MPR DPR RI dipayungi oleh satu kubah biasa, ya, kubah murni. Namun sang insinyur memandang bahwa kelak kubah murni akan mengundang masalah serius. Ia kemudian mengusulkan untuk diadakan perubahan pada konstruksi dan bentuk kubah murni tersebut. Akhirnya terbitlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 1965 yang menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pembangunan perubahan kubah pada gedung MPR DPR RI itu. Pekerjaan ini selesai sampai pada tahun 1983. Jadi meskipun pembangunan dimulai pada tahun 1965, namun bisa diselesaikan sampai kurang lebih 20 tahun, yaitu saat Insinyur Sutami tidak lagi menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Pembangunan Orde Baru. Meskipun demikian, Insinyur Sutami telah meletakkan dasar-dasar teori di dalam pembuatan konstruksi kubah tersebut. Karya terbesar Insinyur Sutami yang kedua adalah pembangunan Jembatan Semanggi yang menjadi ikon dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Jembatan Semanggi diawali dari ide Presiden
RI yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, untuk mengatasi kemacetan yang ada di Jakarta. Arsitek pertamanya tentu saja adalah Insinyur Sutami. Namun seiring perkembangan zaman, maka jembatan Semanggi pada pemerintahan Orde Baru dikembangkan menjadi Simpang Susun Semanggi dan pembangunannya selesai pada tahun 2017. Karya fenomenal berikutnya adalah pembuatan waduk atau bendungan Jatiluhur yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pembangunan waduk Jatiluhur dimulai pada tahun 1957, yaitu saat pemerintahan Orde Lama, dan kemudian selesai pada tahun 1967 akhir. Peran Insinyur Sutami sangat vital sebagai Menteri PU, terutama yang terkait dengan bagaimana teknik pemanfaatan dari air bendungan menjadi tenaga listrik. Keberhasilan dalam membangun bendungan Jatiluhur kemudian diterapkan di Jawa Timur, yaitu dengan membangun bendungan Karangkates yang terkenal pula dengan nama Bendungan Sutami. Bendungan yang terletak di wilayah Kabupaten Malang ini disebut juga sebagai Bendungan Sutami. Mulai dibangun tahun 1966 dan selesai tahun 1978. Diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1977. Karya besar berikutnya yang sangat fenomenal yang berhasil disuguhkan oleh Insinyur Sutami adalah pembangunan jembatan Ampera di Palembang yang menghubungkan dua tepian Sungai Musi. Jembatan Ampera memiliki kedudukan yang sangat vital bagi lalu lintas di Pulau Sumatera. Pembangunan jembatan Ampera dimulai pada April 1962, didanai dari harta rampasan Perang Jepang, dan selesai serta diresmikan pada 10 November 1965. Pada awalnya, bagian tengah badan jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanik, yaitu dengan bandul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di dua menaranya. Kecepatan pengangkatan sekitar 10 meter per menit dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh menjadi 3 menit. Dengan cara itu, maka Sungai Musi tetap bisa dilewati oleh kapal dengan lebar 60 meter dan dengan tinggi maksimum 44,50 meter. Apabila bagian tengah jembatan ini tidak diangkat, tinggi kapal maksimum hanya bisa lewat dengan ketinggian maksimum 9 meter saja. Hebat ini ya. Insinyur Utami, seorang menteri andalan dari Indonesia. Namun sayang sekali, sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini telah dihentikan, yaitu dengan pertimbangan menghindari bahaya jatuhnya kedua beban pemberat itu. Kemudian tahun 1990, kedua bandul pemberat itu diturunkan.
Saudara-saudaraku, sahabat Rusman, di tengah berbagai karya besar yang telah ditorehkan beliau, ternyata Insinyur Sutami adalah sosok pribadi yang sangat sederhana. Sutami dikenal tidak pernah hidup bermewah-mewah, sekalipun ia adalah menteri kabinet yang menjabat selama 14 tahun. Saat tak lagi menjadi menteri di tahun 1978, dia pun mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah ia terima. Pak Tami memang sosok menteri yang tidak pernah meminta fee pada pemborong-pemborong yang mengerjakan proyek besarnya. Bahkan tersiar kabar pada suatu saat keluarga Sutami sedang kekurangan uang, sehingga mereka sempat terlambat untuk membayar langganan listrik bulanan. Karena itu, PLN saat itu sempat mengambil kebijakan untuk memutus sementara listrik pada keluarga Sutami. Ketika beliau sakit pun menolak untuk dirawat di rumah sakit oleh karena pertimbangan biaya. Pak Sutami lebih memilih tetap berada di rumah yang sempat bocor-bocor gentengnya. Beliau baru mau dirawat di rumah sakit ketika negara memberikan fasilitas untuk opname di rumah sakit dengan fasilitas pembayaran dari negara. Bahkan Presiden Soeharto sempat berkunjung beberapa kali pada saat Pak Sutami dirawat di rumah sakit. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Insinyur Sutami itu? Diketahui beliau lahir di kota Surakarta, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1928 dan kemudian meninggal pada tanggal 13 November 1980. Insinyur Sutami dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Insinyur Sutami meninggalkan seorang istri dan beberapa orang anak. Bahkan pada saat beliau meninggal, masih ada putranya yang saat itu berusia 1,5 tahun. Demikianlah saudaraku, kilas kisah mengenai seorang menteri yang sangat patut kita contoh kehidupan kesederhanaannya, sederhana, tetapi beliau mempunyai karya-karya besar yang menjadi kebanggaan bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa di-share untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.